Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak bosan-bosannya hati mengajak kepada diri pribadi dan tentunya kepada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini. Sebagai wujud syukur kita, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan para pengikutnya insyaallah. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini hendaklah kita yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang hakiki. Dunia hanyalah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang bagi kita untuk mengerjakan amal kebaikan, sedangkan akhirat adalah tempat kita memanen apa yang telah kita tanam selama di dunia. Setiap gerak-gerik dan perilaku kita di dunia tak akan luput dari apa yang disebut dengan pertanggungjawaban. Dalam surah An-Nahl ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa, wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun." Yang artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat. Akan tetapi Dia memang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu lakukan. Pada bagian akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu lakukan. Wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Hal itu memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia ini pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, akan mendapatkan perlakuan yang sama dan pertanyaan yang sama pula. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kelak di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kedua kaki hamba tidak akan bergeser sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara: tentang usianya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya kemana ia amalkan. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 4 perkara yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Yang pertama ialah umur kita. Umur ibarat hembusan nafas yang tidak mungkin akan kembali lagi. Andaikan kita ditakdirkan memiliki 1 juta hembusan nafas, sebanyak itu pula kesempatan yang kita miliki
untuk beramal baik. Tidak akan kurang ataupun lebih jika kesempatan ini tidak kita manfaatkan secara maksimal. Sudah pasti nanti kita akan menyesal. Kesempatan umur kita di dunia sangatlah terbatas jemaah sekalian. Tapi anehnya banyak manusia yang terpedaya di dalamnya. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak, yang mana banyak manusia terpedaya di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Untuk apa kita pergunakan hura-hura atau belajar menuntut ilmu? Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan hidup kita di akhirat kelak. Karena itu jemaah sekalian, tak ada pilihan bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita semua melalui sabdanya, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang lain yang akan dilontarkan kepada kita kelak adalah soal harta jemaah sekalian. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan atau kita salurkan? Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalur yang halal atau haram? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini jemaah sekalian. Jangan sampai ada barang yang haram yang melekat pada harta kita. Kemudian selain ditanya mengenai sumber harta yang kita miliki, kita juga akan ditanya tentang pendistribusian harta tersebut. Kemana kita belanjakan? Apakah kita gunakan harta tersebut untuk jalan ketaatan kepada Allah, seperti membantu fakir miskin, bersedekah, infak, zakat, menyantuni anak yatim, membangun masjid dan yang lainnya? Atau kita malah menghemburkan dalam jalan kemaksiatan seperti membeli minuman keras, berjudi dan perbuatan maksiat lainnya? Dalam masalah ini ada rumus yang patut kita ketahui jamaah sekalian, yaitu jika harta tersebut kita dapatkan dari hasil yang halal, maka ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya, jika kita dapatkan harta itu dari hasil yang haram, maka ia akan mendorong kita kepada perbuatan maksiat. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah ilmu. Di akhirat nanti kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna. Karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya ia tidak ketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu jemaah sekalian, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya kecuali jika ia mau mengamalkannya. Maka sudah sepatutnya kita memegang moto berilmu, beramal dan berdakwah. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 perkara yang insyaallah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di akhirat kelak. Semoga kita semua selamat dari tipu muslihat syaitan yang tak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita ke dalam kubangan dosa. Amin amin ya rabbal alamin.
لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم عبد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في السودان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf demi sempurna salat berjamaah. Salat rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله.